Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Al-Iknantasya dari kelompok 4 sebagai moderator. Di sini kami akan menjelaskan tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan negara. Yang akan dibahas oleh rekan-rekan saya yaitu Rini Aulia, Ahmad Muhammad Rizky, Muhammad Thorik, Ali Nugraha, dan Delia Puspita. Latar belakang bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul kerapatan pemuda dan berikrar. Yang pertama, bertumpah darah yang satu tanah Indonesia, yang kedua berbangsa yang satu bangsa Indonesia, dan yang ketiga menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan Sumpah Pemuda. Pada tahun 1928, bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional mulai dikenal sejak 17 Agustus 1945. Ketika bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional atau lambang kebangsaan. Bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan. Bangsa Indonesia menyatakan harga diri dan nilai-nilai budaya yang dapat dijadikan pegangan hidup. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan negara. Yang kedua, bagaimana fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan negara. Yang ketiga, bagaimana fungsi bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional dan negara. Yang keempat, bagaimana fungsi bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional dan negara. Dan yang kelima, bagaimana fungsi bahasa Indonesia sebagai alat pemersatuan serta alat penghubung antar negara dan antar budaya. Saya di sini akan menjelaskan tentang tujuan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut. 1. Mengetahui kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan negara. 2. Mengetahui fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan negara. Yang ketiga, mengetahui fungsi bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional dan negara. 4. Mengetahui fungsi bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional dan negara. Yang kelima, mengetahui fungsi bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu serta alat penghubung antar daerah dan antar budaya. Bab 2. Pembahasan. Yang pertama, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan negara. Bahasa Indonesia mempunyai kedudukan sangat penting, seperti tercantum pada Ikrar ketiga Sumpah Pemuda pada tahun 1928 yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Ini berarti bahwa bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional. Kedudukannya berada di atas bahasa-bahasa daerah. Selain itu, di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 tercantum pada pasal khusus bab 15 pasal 36 mengenai kedudukan bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Dengan kata lain, ada dua macam kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama, bahwa bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional sesuai dengan Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Kedua, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan negara. 1. Bahasa Indonesia yaitu lembaga kebanggaan nasional. 2. Lembaga identitas nasional. 3. Bahasa persatuan nasional dari masyarakat yang berbeda-beda bahasa, daerah, dan budaya. 4. Bahasa perhubungan antar bahasa dan antar budaya. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan dari sebuah wilayah yang sangat luas, menghubungkan beribu-ribu kepulauan, beratus-ratus etnis, dan beratus-ratus bahasa daerah. Negeri itu
bernama Indonesia, negara keempat dengan penduduk terbanyak setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Hal ini membuat bahasa Indonesia menjadi bahasa kelima dengan penutur paling banyak di Asia. Berdasarkan data sensus Badan Pusat Statistik tahun 2010, bahasa Indonesia digunakan oleh 198 juta orang di Indonesia. Sementara secara keseluruhan, penutur bahasa Indonesia mencapai 198.733.600 orang di muka bumi. Saat ini, bahasa Indonesia adalah bahasa terbesar ke-6 yang digunakan di internet. Bahasa Indonesia juga telah dipelajari di 250 lembaga di 45 negara. Di Australia, bahkan lebih dari 500 sekolah telah mewajibkan mata pelajaran bahasa Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia bukan hanya menjadi bahasa pemersatu, tetapi juga telah menjelma menjadi bahasa akademis, bahasa bisnis, dan bahasa pergaulan internasional. Fungsi bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional dan negara, yang artinya bahasa Indonesia mampu mencerminkan nilai sosial dan budaya yang mendasari rasa kebanggaan kita dan sikap atau perwujudan kita terhadap bahasa Indonesia dan dalam berbangsa Indonesia. Adapun fungsi bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional dan negara, yang artinya fungsi ini melekat pada setiap masyarakat Indonesia. Dengan kata lain, setiap anggota masyarakat kita harus mampu atau bisa berbahasa dengan baik secara lisan maupun tulisan. Kita tahu bahwa Indonesia kaya akan budaya. Maka dari itu, disinilah fungsi bahasa sebagai media atau alat perhubungan antar budaya dan antar daerah yang berbeda. Fungsi bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu serta alat perhubungan antara daerah dan antar budaya. Bahasa Indonesia adalah median perhubungan antara budaya dan antar daerah yang berbeda-beda bahasa. Fungsi ini penekanan lebih jauh dari fungsi ketiga di atas pada aspek hubungan antara budaya dan antar daerah. Bahasa-bahasa daerah dan budaya-budaya daerah merupakan kekayaan dan kekuatan nasional kita. Kesimpulan, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional sesuai dengan Sumpah Pemuda 1928. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yaitu lambang kebanggaan nasional, bahasa pemersatu nasional dan masyarakat yang berbeda bahasa daerah, bahasa perhubungan antara bahasa dan antar budaya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa. Berdasarkan sejarah, bahasa Indonesia mempunyai akar dari bahasa Melayu Riau. Mengapa bahasa Melayu Riau yang dijadikan akar dari bahasa Indonesia? Mengapa bukan bahasa Jawa yang dijadikan bahasa nasional? Padahal mayoritas penduduk Indonesia merupakan penduduk di Pulau Jawa. Hal ini dikarenakan daerah Melayu Riau adalah daerah sentra perdagangan, di mana sering terjadi komunikasi secara langsung dengan bangsa-bangsa lain. Sedangkan Pulau Jawa adalah daerah agraris atau pertanian, sehingga masyarakat di Pulau Jawa jarang berkomunikasi langsung dengan bangsa lain. Selain itu, alasan dipilihnya bahasa Melayu Riau untuk menjadi akar dari bahasa Indonesia adalah karena Melayu Riau dianggap memiliki sistem bahasa yang sederhana, tidak terlalu rumit, dan mudah dipelajari. Melayu Riau juga adaptif terhadap bahasa asing untuk dijadikan kata-kata serapan. Sumpah Pemuda! Satu!